Jadi selamat pagi, shalom. Shalom. Sebuah anugerah yang terindah saat kita berikan bersama-sama dan menyembah. Mari saat ini masing-masing pribadi kita berikan waktu sebentar, kita boleh ambil waktu kita di saat itu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah berani. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas atas kehidupan kami. Hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak memuji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Bila kemenangan penuh setiap kami, Yang
Nyatakan iman kita di hadapan-Mu. Kalau mungkin ibadah ini terbatas, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas kehidupan kita. Ku yakin Kau berdoa sendiri. Ku rasakan kuasa Kemenangan terjadi.
memberikan kemenangan, kelepasan, kesembuhan dan pemulihan pada setiap kami yang hadir pada saat ini. Sehingga kami tidak ada satupun yang terlewati dengan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna, Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh ajaib atas setiap kami. Tidak ada hal yang bisa membatasi untuk kami datang kepada Tuhan. Tidak ada hal yang bisa membatasi untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari setiap persoalan kami. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap penyakit yang akan datang. Kuasa-Mu lebih besar dari segala malapetaka. Dan kami yakin dan percaya setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu dilindungi, dijagai, dan dihidupi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dan meletakkan seluruh pelayanan kami di mimbar ini sepenuhnya. Para hamba-Mu, anak-anak-Mu yang bertugas diberkati, diurapi. Demikian juga setiap ujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, memberkati kami semuanya. Dan seluruh jemaat yang sudah hadir dengan kesadaran yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kasih karunia daripada surga. Terima kasih Tuhan, sehingga turunlah atas kami sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, sukacita, kekuatan, menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Mari kami kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Sekali mohon maaf, bisa diperkenalkan kalau ada penambahan kursi ya. Mohon untuk pengurus bisa kursi yang di belakang kembali dirapikan. Mari yang mungkin bisa mengisi bangku-bangku yang kosong. Karena sekali lagi ibadahnya ada terbatas dengan banyak aturan yang harus kita lakukan. Jadi tidak diperkenankan untuk penambahan kursi di belakang. Terima kasih dan Yesus memberkati. Di depan-depan masih ada yang kosong, bangku yang kosong. Terima kasih. Haleluya. Kita percaya ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Siapa yang bersukacita pagi hari ini? Iya. Nah, coba sekarang tengok kanan, tengok kiri, kita bilang salam satu hati kepada saudara-saudara kita ya. Yang mungkin teman-teman kita tidak sempat untuk boleh menyapa saudara-saudara kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama. Sekali lagi, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kasih Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersuka-cita bersama-sama dengan Tuhan.
bersorak-sorak, tawa kita yang bersorak, mencari kerayakan sukacita, Tuhan Allah di tengah kita. Bersorak-sorak, tawa kita yang bersorak, mencari kerayakan sukacita, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Mari kita semua silakan kembali kepada sekalian. Mari saat kita akan persiapkan setiap hidup kita menjaga dalam Tuhan ini. Kita boleh menerima firman yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Kami hanya butuh kuasa-Mu. Kami hanya butuh kasih-Mu. Terima kasih.
Kami memerlukan Tuhan setiap detik, setiap nafas kami. Karena kami yakin dan percaya saat kami memerlukan Tuhan, maka Tuhan juga perlu kami. Saat kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan menyambut kami. Engkau akan memakai hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini untuk menjelaskan maksud hati-Mu ya Tuhan. Supaya jemaat Tuhan dikuatkan, dimampukan, disukacitakan oleh firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah kami mendengarkan untuk melakukannya. Kuasa Yesus menyertai setiap kami, setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman semuanya, Bapak dan Saudara. Puji nama Tuhan, sekalipun bermasker, kita tetap luar biasa. Sekali lagi kita berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk apa Ibu, wah lain ada Putu Grace sama-samanya luar biasa, sama-sama dari kawan gitu. Ini dulu kelas rintisannya Pak Hiri dan Bu Wiwi punya cucu gede kayak gini ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang hadir, yang sama-sama terbatas. Maka tadi Pak Subri mengatakan jangan tambah kursi karena ini direkam. Dan setiap ibadah itu kita laporkan ke gugus COVID-19. Ya, mereka akan lihat siapa yang hadir, bagaimana kebaktiannya bukan untuk membatasi kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari penyebaran virus corona. Gitu ya? Nah itu aturan kok macam-macam. Hijau dibatasi, lungguh dipalang-palangi. Jangan khawatir, tidak lama kok nanti kalau sudah Tuhan bekerja untuk memberi vaksin kembali normal, ya. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-7. Mari kita lihat bersama-sama. Satu ayat yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Bangsa Israel diingatkan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini saya dengan judul kebesaran Tuhan. Sehingga Bapak dan Saudara, sesuai dengan iman percaya kita, Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Tuhan itu lebih besar dari kesulitan kita. Tuhan itu lebih besar dari segala yang membatasi kita. Karena bagi Tuhan itu semuanya terlalu mudah. Amin. Ini sebuah kenyataan di mana bangsa Israel selama 40 tahun dalam pemeliharaan Tuhan tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu bisa membaca di kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, selama 40 tahun baju yang mereka pakai tidak rusak, sandal sepatu yang mereka pakai tidak rusak, tidak ada satupun yang mengalami sakit kecuali dihukum Tuhan. Tidak ada satupun yang mengalami sakit. Luar biasa. Bahkan diberi makan berlimpah-limpah. Kemarin Bapak Gideon Sutarwo sudah berkhotbah. Saat mereka kekurangan daging, mereka diberi makan burung puyuh itu satu keluarga. Itu tidak main-main, supaya mereka ini mengerti, memahami kebesaran Tuhan. Satu keluarga itu bahkan sampai diberi ratusan burung puyuh satu keluarga. Satu tor itu sama dengan ukuran 360 liter satu kor. Masing-masing satu kor. 360 liter itu satu drum.
minyak itu loh, itu dimakan nggak habis-habis. Satu hari, besoknya datang lagi selama 40 tahun berturut-turut setiap hari. Artinya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan juga akan diandalkan Tuhan. Orang yang betul-betul percaya Tuhan dipercayai Tuhan. Tuhan kita terlalu besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar daripada seluruh kebutuhan kita. Tuhan terlalu besar daripada segala hal yang kita hadapi. Mengapa? Karena Dia lebih besar dari semuanya. Yang menciptakan hanya dengan satu kata, maka langit jadi, bulan, bintang jadi, seluruh ciptaan jadi. Satu kata saja, tidak pakai kata yang terlalu banyak. Sehingga dengan satu kata juga Tuhan melakukan hal yang besar. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kalau kita sudah tahu Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang akbar, Tuhan kita yang tak terbatasi, Tuhan kita yang sungguh-sungguh tidak ada tandingannya, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu besar dalam diri kita, ayo kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan itu bukan teori, mengasihi Tuhan itu melakukan. Sehingga Ulangan pasal 11 ayat 1 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setiap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Haruslah, kata harus adalah sebuah perintah yang tidak boleh dianggap remeh. Harus minum obat, nah tidak minum obat sakit. Harus bekerja, kalau tidak bekerja nggak makan, gitu ya. Harus percaya Yesus, kalau tidak percaya Yesus masuk neraka. Kata harus itu mengandung konsekuensi, mengandung akibat, mengandung sesuatu yang bisa langsung secara pribadi mengenai kita. Sehingga kata haruslah engkau mengasihi Tuhan itu ada sesuatu yang prioritas. Mengasihi Tuhan itu pertama, prioritas utama. Melakukan dengan setiap kewajibanmu. Karena kamu sudah diselamatkan, karena kamu sudah diberkati, karena kamu sudah ditolong Tuhan, bangsa Israel harus melakukan kewajibanmu. Apa kewajiban? Yaitu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kalau toh sampai Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, maka Tuhan sendirilah yang membimbing kita. Contohnya, pada saat para murid dihantam gelombang besar di Laut Galilea di tengah malam itu, saat mereka kepayahan dan hampir mati, Yesus datang lalu memerintahkan Petrus untuk mendatangi Yesus berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, tapi karena itu perintah Yesus, yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang tidak bisa bisa jadi bisa, yang tidak mampu bisa jadi mampu, yang tidak mengerti bisa mengerti. Mengapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, itu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Makanya ibadah, komsel, kebaktian kita bagi sampai 3. Jumat malam jam 7, Minggu pagi jam 7 sampai jam 8, nanti disambung jam setengah 9 sampai setengah 10, 1 jam saja. Hanya 1 jam bertemu Tuhan itu sudah terlalu luar biasa. Ya, mengasihi Tuhan dengan apa? Berpegang pada segala ketetapannya. Maksud dari berpegang pada segala ketetapannya adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri,
tidak perlu nengok ajaran agama lain, ajaran keyakinan lain, tidak perlu. Sebab yang bicara kepada kita itu langsung Tuhan. Langsung Tuhan, baik kepada para nabi, para rasul, ataupun para hambanya. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu kebenaran. Di luar Tuhan itu kepalsuan. Sebagus-bagusnya kata-kata yang disusun, sebagus-bagusnya tulisan yang ditulis, kalau itu di luar Tuhan, di luar kebenaran, itu adalah kepalsuan. Kita tidak menyalahkan ilmu pengetahuan, tidak. Kita tidak menyalahkan kalau Anda mau belajar matematika, Anda mau belajar bahasa, Anda mau belajar. Bukan itu maksudnya. Tetapi kitab-kitab yang ditulis katanya oleh orang pintar, katanya oleh nabi, katanya oleh rasul, yang sebenarnya bukan dari Tuhan, itu isinya adalah kepalsuan, sekalipun di dalamnya banyak kebaikan. Baik itu belum tentu benar. Benar tidak harus baik. Bagi orang yang mengerti, paham itu. Baik itu belum tentu benar, dan benar tidak harus baik. Yesus mati di kayu salib dengan ditelanjangi benar. Tapi dalam pandangan kita tidak baik. Masa Tuhan Yesus mau diperlakukan seperti itu, disalib, ditelanjangi di depan banyak orang. Tapi benar itu tidak harus baik. Karena ukuran benar itu di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengikuti peraturan dan perintahnya. Apa tuh peraturannya Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyembah Allah lain di hadapan hadiratku. Artinya apa? Jangan pernah kita lebih fokus kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang bukan berasal dari Tuhan. Maksudnya begitu. Lebih fokus pada pekerjaan, lebih fokus pada penghasilan, lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang melelahkan. Itu sama dengan jangan ada di hadapanmu Allah lain. Itu penting. Aturan Tuhan adalah siapa yang percaya Tuhan diselamatkan. Itu aturan Tuhan. Siapa yang hidupnya benar itu dibela Tuhan. Itu aturannya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jikalau engkau berbuat baik kepada manusia, maka manusia itu juga akan menempatkan yang baik kepada kita. Itu perintahnya. Nah, kalau kita mau melihat perintah-perintah Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu banyak sekali. Tetapi dirangkum perintah Tuhan hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kebesaran Tuhan itu tidak bisa kita ragukan. Selalu ada di setiap waktu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu hargailah Tuhan. Hargailah Tuhan. Ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracun, tanda-tanda dan peraturan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Bangsa Israel dan kita diminta untuk menghargai Tuhan karena Tuhan telah berjerih lelah menolong
Bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir, dari rancangan pembunuhan, dari perbudakan, dari penindasan, semua dibebaskan Tuhan. Sama dengan kita, sepayah-payahnya hidup yang kita hadapi, Tuhan lebih payah ngurusi kita. Pagi hari kita mau bangun, dibangunkan Tuhan. Kita mau bernafas, kasih nafas sama Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu, diberi kekuatan sama Tuhan. Kita mau minta sesuatu, dijawab Tuhan. Kondisi sekarang ini Bapak dan Saudara, orang banyak mengeluh, orang banyak bingung, orang banyak mengalami ketidakpastian. Tetapi orang yang menghargai Tuhan tidak akan pernah menganggap suatu kesulitan itu sesuatu hal yang menghambat keberhasilan kita. Tidak ada. Orang yang menghargai kebaikan Tuhan, oh aku bisa bernafas, aku bisa makan, aku bisa mendapat pekerjaan, aku bisa mendapat penghasilan. Itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak bisa. Bapak Ibu dan Saudara, banyak kejadian-kejadian yang tak terduga, yang bisa saja menghancurkan pekerjaan kita, yang bisa saja mengambil semua harta kita. Bisa terjadi. Tadi malam tahu-tahu gedung Kejaksaan Agung terbakar, hampir ludes. Siapa yang mengira gedung Kejaksaan Agung itu penuh dengan perlengkapan keamanan? Kalau itu disebabkan oleh konslet, sudah ada alat untuk bagaimana listrik yang rusak langsung padam. Dijaga sedemikian rupa, ya masih bisa terbakar dan hampir ludes. Siapa yang mengira? Manusia menjaga sedemikian rupa, tapi kalau Tuhan tidak campur tangan, penjagaan manusia itu tidak ada artinya. Tetapi Bapak dan Saudara, kita yang menghargai Tuhan akan menjaga diri kita, menjaga nyawa kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga masa depan kita. Mengapa kita menghargai Tuhan? Pada saat saya menghargai saudara, saudara pun akan menghargai saya. Pada saat saya tersenyum dengan saudara, saudara tersenyum dengan saya. Apalagi dengan Tuhan, kita menghargai kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Aduh Tuhan, kalau nggak ada Engkau Tuhan, saya ini hanyalah debu yang tidak ada harganya. Tapi karena Engkau Tuhan, saya menjadi pengusaha yang sukses, saya menjadi ibu rumah tangga yang baik, saya menjadi pelajar yang berhasil, saya menjadi pekerja yang bisa rajin. Itu karena Tuhan, ya. Yang telah menyelamatkan kita itu Tuhan, yang telah menunjukkan keadilan dan kebaikannya itu Tuhan, yang telah melindungi kita dari maut itu Tuhan. Sehingga dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu menghargai Tuhan, itu hidupnya selalu diberkati. Katakan amin. Yang ketiga atau yang terakhir, kita punya Tuhan yang besar. Kebesaran Tuhan meliputi segala sesuatu, baik di dunia ini maupun sampai di surga. Oleh karena itu apa? Takutlah akan Tuhan. Yang ketiga, Ulangan 11 ayat 5-9 dikatakan, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk apa? Memberikannya kepada mereka
dan kepada keturunan mereka apa? Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita takut akan Tuhan. Betul-betul takut. Tidak main-main sama Tuhan. Pada saat orang main-main sama Tuhan, yaitu Datan, Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ya, main-main sama Tuhan, meremehkan Tuhan, ngelawan Tuhan, memaki-maki Tuhan. Saat itulah keluarga mereka, keledai mereka, kemah mereka langsung dikubur hidup-hidup oleh Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh sembrono. Pak, nyatanya banyak orang yang mencela Tuhan, yang menghina Tuhan, yang meremehkan Tuhan dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tindakan, kok sampai hari ini ya masih ada. Tuhan itu di dalam Yesus zaman sekarang ini enggak akan tiba-tiba marah langsung dukung, marah langsung dukung. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Namun kalau diingatkan tidak mau bertobat, maka ada satu perintah Tuhan yang mengatakan serahkan pada iblis supaya tubuhnya binasa. Dalam kitab 1 Korintus, serahkan pada iblis, itu ngeri lagi. Nah, serahkan pada Tuhan masih bisa ditolong Tuhan. Sekalipun digebuki Tuhan masih ada pertolongan. Lah diserahkan pada iblis, kita dibuat bal-balan sama iblis supaya tubuhnya binasa. Wah, ngeri. Kami terus mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara, ayo ibadah, ayo kebaktian, ayo bersekutu sama Tuhan, ayo takut sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu pengawasannya itu luar biasa. Yang tidak benar dihukum, tapi yang benar diberkati dengan susu dan madunya berlimpah-limpah. Katakan amin. Nggak ada orang Kristen yang percaya Yesus keleleran, itu nggak ada. Asal kita benar, usaha benar, giat benar, nggak ada yang keleleran, nggak ada. Saya belum pernah melihat orang-orang benar dan keluarganya dibiarkan Tuhan sampai keleleran. Pada suatu hari ada seorang hamba Tuhan datang keluh kesah tentang kehidupannya. Dia mengeluh, untuk makan ada susah, untuk bayar sekolah tidak bisa. Ini teman saya lama, dia menjadi hamba Tuhan kira-kira sudah 20 tahun lebih, dan dulu pernah jadi mahasiswa saya. Hidupnya itu tidak mencerminkan sebagai seorang yang dibela Tuhan. Hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang yang dihargai Tuhan. Tidak ada wibawa, tidak ada kehormatan sebagai hamba Tuhan. Waduh, ngeri. Datang ke rumah, cerita begini. Lalu saya mengatakan, coba kenapa kok kamu sampai hari ini hidupmu susah? Hidupmu terlunta-lunta, hidupmu kok nggak ada tingkatannya. Setelah saya melihat istrinya, wah istrinya suka gosip sana sini. Nah, gimana? Saya lihat istrinya tidak bisa dipercaya untuk memegang uang. Nah, gimana? Saya melihat semua anak-anaknya itu tidak ada yang beres. Semua anaknya. Sekalipun mereka anak-anaknya katanya melayani, tapi tidak beres hidupnya, baca Alkitab tidak pernah. Nek melayani pokoknya sedang melayani. Ya, ketemu orang mukanya tidak pernah senyum. Banyak anak hamba Tuhan ketemu orang tidak pernah kok salaman, senyum. Sebelum corona maksud saya. Wajahnya ceria, tidak ada.
Anak-anaknya tidak pernah melihat wajahnya kusut, muram. Kenapa? Karena mereka hidupnya tidak takut sama Tuhan. Hidupnya takut kalau lapar, hidupnya takut kalau tidak punya duit, hidupnya takut kalau enggak disanjung-sanjung, wah repot. Tuhan menghukum orang berdosa, namun Tuhan juga memberkati orang yang berkenan kepadanya. Saya katakan di atas mimbar ini suatu kebenaran. Saya hamba Tuhan, saya punya anak, saya punya cucu, saya punya keluarga. Tapi Bapak Ibu bisa melihat apakah kehidupan kami terlunta-lunta, kehidupan kami tidak terhormat, kehidupan kami tidak ada wibawa. Kami berusaha bagaimana kami takut akan Tuhan. Sekalipun sebenarnya secara manusia, kami takut menghadapi kehidupan ini. Tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Dan mari kita bangkit berdiri Bapak dan Saudara. Kita baca bersama-sama ayat ini supaya kita paham betul, kita sungguh-sungguh menghargai kebesaran Tuhan. Yesaya pasal 44 ayat ke-8 kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Mari berdoa. Mari mohon belas kasihan sama Tuhan. Apapun persoalanmu, masalahmu, kekhawatiranmu, Tuhan kita lebih besar. Yakin dan percaya Tuhan menolong kita. Haleluya, musik silakan. Kita akan pujikan El Shaddai, El Shaddai. Tak usah takut, tak usah bimbang. Kalau Tuhan pelihara kita. Haleluya. Dengan penuh keyakinan kita nyanyikan pujian ini. Dan kita nanti juga akan siapkan untuk persembahan kita pada Tuhan, dan nanti akan kita berikan pada Tuhan setelah kita pulang.
dan itu terbukti. Firman Tuhan nyata dan amin. Sehingga kami tidak akan takut melangkah. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib bagi keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami, cucu kami, masa depan kami. Dijamin Tuhan yang besar. Kami tidak takut dengan kegelapan malam, dengan penyakit sampar yang menyerang, dan segala macam yang mengancam. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, kota benteng kami, Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang percaya. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah kota-kota. Diberkatilah tempat di mana kami berada. Diberkatilah setiap kami yang percaya pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang dan kami akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin. Sedang duduk Bapak dan Saudara. Mari kita berikan sesuatu yang berharga yang terbaik untuk Tuhan. Dan masing-masing kita sungguh-sungguh ini untuk Tuhan yang besar. Ku beri yang terbaik Berkat Tuhan telah melimpah atas setiap kami yang percaya, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, arahkan hatimu, percaya dengan beriman, dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, keberuntungan, keberhasilan menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan berhasil bersama Tuhan, diberkati bersama Tuhan, luar biasa bersama Tuhan. Dan Tuhan bermujizat atas kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya.